Selamat malam teman-teman trader. Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini akan saya pergunakan untuk melihat US dollar indeks. Kalau kita lihat secara fundamental, tidak ada yang mendukung ekonomi saat ini. Saat pandemi ini nggak ada fundamental ekonomi yang benar-benar bisa mendukung pergerakan atau penguatan mata uang. Jadi semata-mata saya melihat ini sebagai spekulan jangka pendek saja. Jadi kalau untuk jangka panjang kita melihat bahwa para investor justru menghindari aset yang berisiko, sehingga mereka lebih cenderung untuk memanfaatkan modalnya untuk saat ini berada pada pasar saham daripada mata uang ya. Kita melihat mata uang gerakannya dalam beberapa minggu terakhir dalam kondisi ranging sideways. Nah teman-teman semua, sesudah pergerakan volatile pada bulan Maret sampai ini adalah bulan 5, kita melihat bahwa US Index ini mengambil acuan di angka 100. Dia mengambil angka acuannya di 100. Oke, dan ini sudah berlangsung hampir berapa minggu ya? Hampir 1 bulan ya, 1 bulan sekitar 4 minggu atau 4 minggu atau 5 minggu ya. Jadi angka 100 masih menjadi acuan. Dengan range harga kita bisa melihat di atas di sekitar angka 101, 100 poin ke atas, dan di bawahnya mungkin 100 poin lebih ya, 98, 70, 130. Oke. Nah kalau kita perhatikan daerah keseimbangannya sementara yang menjadi acuan bagi US Index ini memang berada di angka psikologis angka 100. Sudah 3 hari naik dan hari ini terkoreksi, kita lihat kembali ke angka 100. Kalau kita lihat daily sekarang ini justru momentumnya menghilang ya, momentum naiknya menghilang, dan besok adalah laporan non-farm payroll. Jadi untuk non-farm payroll besok saya pikir tidak ada data yang bagus yang bisa dijadikan acuan. Dengan kondisi saat ini pasti datanya pasti jelek gitu ya, karena banyak jumlah orang yang dirumahkan, jumlah orang yang tidak bekerja, dan jumlah pengangguran yang meningkat spektakuler. Jadi kalau mengharapkan pergerakan volatile pada non-farm payroll, saya rasa untuk kali ini dan bulan yang lalu juga kita bisa melihat ya, bulan yang lalu juga nggak punya efek apapun. Jadi saya pikir untuk data kita kesampingkan dulu lah, mungkin lebih berpegang pada teknikal lah, karena para spekulan yang bermain di sini, pemain besar investor kebanyakan tidak terlalu berpegang pada mata uang. Oke teman-teman semua, jadi ini dalam kondisi ranging ya, kira-kira 100 poin ke atas dan 100 poin ke bawah. Jadi kalau kita lihat dari frame yang lebih kecil, 30, 1 jam ya, 1 jam ini terjadi koreksi turun. Kita lihat ke 4 jam dulu. Oke teman-teman, ini adalah 4 jam. Jadi saya buat batasan dari high minggu yang lalu ya. Ini adalah high minggu lalu. Tadi sudah coba break tetapi closing harganya masih di bawah. Ini adalah harga high minggu yang lalu. Kemudian ini adalah harga low minggu yang lalu. Dan di sini kita melihat ada balance, ada titik keseimbangan di sini minggu yang lalu. Kemudian di sini ini adalah titik equilibrium relatif. Kemudian di sini ini adalah supportnya ya, supportnya.
eh, bisa terjadi kelemahan karena ini kan ranging ya. Jadi ranging ya harganya bolak-balik di sini karena trennya belum ada. Tren mayornya belum ada, tren yang ada cuma tren minornya. Tren minor yang 1 jam mikro ya. Jadi kalau kita lihat ini kalau turun ya ke daerah support sini atau ke titik equilibrium ini. Biasanya kalau kondisi demikian lebih cocoknya sih pakai pakai indikator osilasi ya. Jadi bisa menggunakan indikator osilator atau apa yang bolak-balik ya seperti RSI mungkin lebih cocok dengan kondisi seperti ini. Karena kondisi pasarnya uh, kalau kita misalnya pakai MACD, kita pakai MACD ini lebih cocok karena lagi osilasi ya, harganya lagi ranging, lagi osilasi. Kemudian kalau kita pakai RSI juga cocok. Yang penting semua indikator cocok dah kalau sudah kondisi ranging begini. Di stok stok sih boleh pakai 933 ya, 935 boleh lah. Oke, ini lebih ke indikator osilasi. Nah, mau pakai RSI juga boleh. Oke, RSI juga boleh. Oke, kondisinya masih di atas masih sentimen positif, tapi arahnya mau ke bawah. Arahnya mau ke bawah. Tapi yang menjadi pegangan tetap di angka 100 ya. Pegangan harga bagi indeks yang di angka 100. Indeks merupakan mirror dari cara mengukur kekuatan dari mata uang seperti euro, seperti Norwegia, seperti pound sterling, seperti yen, tetapi hampir 60% lebih, 57% itu lebih ke euro. Jadi di euro juga lagi ranging kalau kita lihat ya. Di euro juga lagi ranging. Pada umumnya ya, ini bukan suatu keadaan yang absurd. Jadi besok Jumat ya, kita lihat dari 4 jam itu minggu lalu harga dibuka di sini. Minggu ini ya maksud saya. Minggu lalu harga dibuka di sini. Karena ini lagi ranging ya. Beberapa minggu yang lalu harga dibuka di sini. Minggu yang paling rendah harga bukanya di sini. Ini dalam simetris triangle. Kita lihat ini dalam range yang cukup lebar. Ini dalam simetris. Jadi kalau kita lihat ke open bulanannya berada di atas ya, juga di atas. Open bulanannya lebih condong di atas. Biasanya sih gini, biasanya kalau ada 3 candle seperti ini dengan kondisi daerah support seperti ini, biasanya dia akan makan satu sih. Maksud saya begini, misalnya kalau ada tiga candle seperti ini, kalau volume transaksinya cukup ya, kalau volume transaksinya udah cukup, biasanya dia makan satu sih, seperti ini dia makan satu. Jadi yang kejadian euro ini kemungkinan juga akan makan satu. Biasa sih begitu. Jadi ini kembali ke area sekitar 108. 108 kalau kita lihat ke 1 jamnya ya, ini jadi dia kembali ke open harga minggu yang lalu. Ini merupakan daerah keseimbangan juga kita lihat. Jadi kalau kita lihat ke weekly, nah ke weekly kita akan mendapatkan candlenya rata seperti ini. Oke, karena opennya tadi saya udah kasih garis, ini low low low, ini opennya. Jadi sudah full sih untuk minggu ini, sudah penurunnya udah full ya, udah mengisi ya, udah mengisi, dari tutup kembali. Jadi memang besar harapannya besok itu akan terjadi koreksi ke atas. Besar harapannya itu akan terjadi koreksi ya, kira-kira sekitar 38 ke 50% lah. Oke, kira-kira di daerah sini lah kalau terjadi koreksi. Ambil 38 50.
Dan untuk laporan non farm payroll saya pikir tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Selain daripada kabar buruk yang semakin jelek ya, jumlah pengangguran yang semakin bertambah, bukan di atas ribuan sekarang ya, di atas jutaan. Oke, jadi untuk besok sih saya lihat harga lebih cenderung untuk koreksi kembali ke area konsolidasi di daerah sini. Mungkin sih di sekitar 38 ya, 38 atau ke 50, paling paling seperti itu. Kalau besok kan apa ya? Datanya kan tidak terlalu banyak ya, mungkin dari Kanada ada data untuk besok. RBA nih disinyalir ini tidak akan melakukan perubahan kebijakan. Jadi mungkin sebagian kota masih adakan pembatasan lockdown, tetapi sudah mulai kembali dibuka. Besok ada ECB lagi bicara lagi, kemudian Kanada. Ya tidak ada fundamental yang mendukung ya, selain daripada minus terus kondisi saat ini. Jadi saya pikir kembali ke apalah, ke teknikal lah. Oke, kembali ke teknikal lah. Kemarin juga laporan ADP-nya juga sangat jelek sekali ya dari Amerika. Laporan ADP-nya biasa untuk pertumbuhan lapangan pekerjaan, dan hari ini juga laporan penganggurannya ya. Laporan penganggurannya ini bertambah lagi ya, tambah 169.000 lagi. Ini pertambahnya jumlah pengangguran. Kemudian ADP-nya hari apa kemarin ya? ADP-nya kemarin lagi hari Rabu ya. Ya, ini ADP-nya ini jangan dilihat hijau ya. Hijau ini hanya lebih bagus sedikit daripada perkiraannya. Tapi ya ini masih tetap minus. Ini masih tetap minus. Jadi ini adalah jumlah pencari kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Biasanya sih itu mewakili yang terjadi dengan itu, dengan jumlah pengangguran, lapangan kerja yang tersedia itu mewakili dari jumlah upah yang dibayarkan pada waktu non farm payroll. Memang sih mereka terima upah, tapi terima upahnya itu bukan dari hasil pekerjaannya, tetapi adalah pemberian dari pemerintah sebagai pinjaman. Jadi bukan dari hasil upah yang dia berikan, itu bukan upah dari hasil pekerjaan, tetapi adalah pinjaman dari pemerintah kepada mereka. Pinjaman pemerintah kepada perusahaan untuk membayar gaji kepada mereka. Saya pikir begitu aja ya, nggak terlalu banyak hal yang bisa saya berikan dalam kondisi seperti ini. Jadi kemungkinan euro sih akan kembali ke area zona konsolidasi lah. Ini kan daerah resistennya di sini di sekitar 10875 ya. Itu kemungkinannya. Tapi kalau kita lihat ke 1 jam ini memang kondisi naiknya besok ya. Untuk besok bisa samakan dari harga pembukaan 1 hari sebelumnya di sini. Di angka 10850 ya. Kira-kira ya range-nya kecil sekali. Untuk hari ini aja range-nya sangat kecil ya, sekitar 50 pips. Ya, mungkin main kisarannya ya sekitar 50 pips. Oke, jadi saya lihat sih lebih cenderung sih untuk koreksi kembali ke atas lah. Kalau untuk melanjutkan ke bawah saya rasa tidak ada
Kemarin turun juga karena gugatan dari apa ya? Gugatan dari pengadilan dari Jerman terhadap eh, kebijakan ECB. Jadi dia membuat dia turun. Tapi secara fundamental nggak ada yang apa? Nggak ada yang spesial. eh Mungkin yang perlu diperhatikan nanti mungkin lebih pada komoditas kali. Oke. Aduh, seperti emas seperti saya perkirakan emas ini belum mau turun ya. Jadi karena di sini bentuknya dari emas ini bentuknya ini adalah triangle. Bentuknya triangle dan kemarin saya udah ngomong kalau ini harga berada di atas MA 200. Jadi untuk dia turun kayaknya sih belum lah ya. Untuk dia turun ini belum lah. Ini di angka 200 nih. Jadi cukup kuat. Dan lagian dari syarat dari pembentukan, saya melihat ini kemarin tuh high-nya cuma 2. Gitu ya. Saya udah ngomong-ngomong sama teman tuh, ini emas sih kayaknya belum turun lah. Kayaknya sih bentuk satu high lagi. Khawatirnya malah dia jebol lagi ini resistannya ya. Untuk emas ini. Jadi kalau kita ambil dari simetris, dari simetris ini biasanya sih begini dia. Ini kan simetris ya. Saya buat simetris. Biasanya begini. Nanti naiknya juga ukurannya nanti kurang lebih seperti ini. Kurang lebih ya naiknya ya. Nanti itu kira-kira seperti ini. Ya kalau dia maksudnya kalau dia jebol ya. Di sini dia break. Ini naiknya separuh dari yang ini. Separuh dari yang ini ya. Jadi bisa dinaikkan seperti ini nanti. Jadi mungkin di sekitar 18 kali. Oke, di sekitar 18 ya. Kurang lebih ya, nggak ada yang angka pastinya. Kurang lebih aja jatuhnya di sekitar sini. Jadi ini menjadi area fokusnya di sini ya. Terus apa lagi? Oke, ini menjadi daerah fokusnya. Harga sudah sangat kuat untuk melewati konsolidasi ini. Jadi kalau untuk turun itu juga harus melewati konsolidasi ini harus dengan kekuatan full power. Kalau Anda nggak bisa. Oke. Untuk telan ini kembali kayaknya agak berat ya. Dia butuh tenaga yang kuat. Dan kondisi mata uang yang begitu lembut, arah pergerakannya yang tidak signifikan secara range, ini range-nya kecil, orang kembali ke safe haven. Mungkin juga bisa dilihat dari yen ya, dari USD JPY yang kembali menguat. Ini adalah yen masih dalam kondisi menguat ya. Jadi untuk yen sih supportnya di sini udah sampai lah, kemarin tuh udah tadi atau kemarin udah kurang lebih sampai lah. Tapi ekspektasinya memang ke 105 di 105 kurang lebih untuk yen ya. Mungkin bisa ambil di 105 nya kurang lebih di angka 61 lah. Oke, kurang lebih di sini. Tapi ini juga membentuk falling wedge sih untuk yen ya. Membentuk falling wedge. Jadi bisa aja terjadi klimaks sellingnya bisa berada di 61 di 105. Karena kita lihat terjadi penguatan pada emas, orang kembali ke apa ya? Kembali ke safe haven. Kita lihat ini yen cukup menguat. Yang menjadi safe haven lagi mungkin ke USD CHF. USD CHF sepertinya memberikan tanda-tanda ya. Kita lihat dari 4 jam ini memberikan tanda-tanda. Jadi kira-kira mungkin tuh USD CHF ini harga tengahnya sih di sini sih. Ini harga tengahnya ya. Oke, ini harga tengahnya. Bisa aja sampai di sini kembali. Oke.
Jadi range-nya juga kecil ya, nggak besar ini, range-nya kecil banget. Hari ini berapa? Sekitar 43. Jadi rata-rata kecil ya teman-teman, tidak terlalu besar. Sekarang mungkin yang lebih kuat lebih ke ke apa? Ke komoditas, mata uang komoditas seperti Aussie ya. Seperti Aussie ya. Ini mata uang komoditas, kita lihat tadi pagi kalau ada baca beritanya itu ekspor Cina meningkat ya. Jadi kondisi ekonomi Cina dengan naiknya ekspor itu ya sedikit memberikan gambaran bahwa manufaktur mereka sudah kembali aktif karena sudah dilakukan dari sejak bulan April. Jadi sudah 1 bulan mereka sudah aktif di mereka, sehingga mereka bisa mengekspor barang produksinya. Cuma kendalanya memang daerah tujuan, beberapa negara tujuan ekspornya kan juga masih melakukan lockdown. Jadi memang surprise ya, naik tajam. Dan Australia merupakan proksi dari fundamental Cina ya. Kalau kondisi Cina lebih membaik ya, mata uang Australia juga membaik karena barang komoditasnya kebanyakan ekspor ke sana. Lagi pula surat utang negara Australia juga banyak dipegang oleh investor Cina ya. Jadi bagusnya ekonomi Cina juga akan mempengaruhi bagusnya mata uang Australia. Sama halnya dengan New Zealand ya. Sama dengan New Zealand ya. Ini sama. Kalau kita lihat secara grafik, New Zealand ini harusnya naik ya, karena ini sudah break rata-rata, jadi harusnya menguat sih. Untuk New Zealand tuh harusnya menguat. Oke, teman-teman, video pendek ini supaya bisa menjadi satu perbandingan untuk analisanya. Jadi ini tidak 100% ini memberikan dukungan, cuma ini bisa diadaptasikan dan diperbandingkan dengan analisa dan yaitu. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa di